Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 5 Maret 2021. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33 dan 34, demikian firman Tuhan. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Dipilih dan diutus. Saudaraku yang terkasih, karena tindakannya membunuh orang Mesir yang memukul seorang Ibrani, Musa menjadi seorang pelarian, dan dia lari ke Midian dan tinggal di rumah Zitro yang menjadi mertuanya. Hal tersebut dilakukan karena Firaun telah berikhtiar untuk membunuhnya. Dapat kita baca dalam Kejadian pasal 2. Musa di tempat Jitro menjadi seorang gembala. Suatu waktu ketika Musa sedang menggembalakan domba, sampailah dia ke sebuah gunung yang bernama Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi semak duri tersebut tidak dimakan api. Tempat di mana Tuhan menampakkan diri adalah tanah yang kudus. Oleh karena itulah Allah berfirman supaya Musa membuka kasutnya. Saudaraku yang terkasih, Allah menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api yang keluar dari semak duri adalah dalam rangka pemanggilan dan pengutusannya untuk sebuah misi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Karena Allah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya di Mesir. Allah mendengar keluh kesah bangsa Israel. Allah akan melepaskan umatnya dari perbudakan tersebut. Dan apa yang menjadi keinginan Allah akan umatnya Israel terlaksana, dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa dan Yosua, dengan cerita perjalanan yang selama 40 tahun yang diwarnai dengan banyaknya sungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa, akhirnya bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham. Hal tersebut disampaikan oleh Stefanus di depan imam besar sebagai pembelaannya akan saksi palsu yang dimajukan orang Yahudi yang menuduhnya sebagai seorang yang menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Dan saksi palsu tersebut menyatakan bahwa mereka mendengar ajaran Stefanus bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ibadah dan mengubah anak adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, Allah memperhatikan manusia yang berdosa. Allah berinisiatif dan bertindak untuk menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal
Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib. Dan bagi orang yang setia sampai akhir, Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga kekudusan kita. Hidup kita janganlah terkontaminasi dengan dunia ini. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang mengotori hidup kita. Hidup kita ini khusus hanya untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, Anda terpanggil untuk memperhatikan kesengsaraan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kiranya Anda menjadi orang yang rajin untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, dan tentunya Anda bertindak untuk menolong orang tersebut menang atas keluh kesahnya. Anda juga terpanggil untuk melepaskan orang lain dari sesuatu yang memperbudak kehidupannya. Untuk itulah Anda dipilih, Anda diutus ke tengah-tengah dunia ini. Ingatlah, dalam setiap pengutusan Tuhan kepada Anda, Tuhan selalu menyertai Anda. Sehat-sehat di dalam Tuhan. Marilah kita taat akan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, kuatkanlah kami menjadi orang yang Tuhan pilih dan utus untuk menyaksikan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Amin.